Oh iya, saya juga bergantung kepada Tuhan, betul. Tetapi saya juga bergantung kepada dukun. Saya bergantung kepada Tuhan, tapi saya masih bergantung kepada ikat-ikat. Kalau saudara berbicara dengan saya, ikat pinggang merah, ikat pinggang hitam, mantra-mantra, saya ini sudah jalani. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak kami dombanya yang di lemah-lemahnya. Maka Tuhan meninggalkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Di tengah padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel adiknya, lalu membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kuperbuat ini? Saudara ini berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanah. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ditanggung. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya berbicara tentang bagaimana pengelola dan bukan pemilik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara tentang persembahan, maka ada beberapa jemaat pernah bertanya kepada saya, mana lebih baik mempersembahkan hasil bumi atau ternak? Karena membaca bagian ini, saudara. Dua-dua persembahan ini baik. Dan kalau kita membaca dalam perjanjian lama, bahwa mempersembahkan hasil bumi itu baik. Kalau kita melihat dalam Imamat pasal 2, saudara sekalian. Mempersembahkan apapun baik. Tuhan tidak pernah melihat dari sisi berapa dan apa yang kita persembahkan kepadanya. Dia tidak melihat jumlah yang besar terlebih dahulu. Tuhan butuh uang. Tuhan juga membutuh untuk pelayanannya, saudara sekalian. Tetapi Tuhan melihat kualitas daripada kita memberi kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Ada banyak orang kalau ditanya, kenapa, dari mana tahunya persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel diterima? Ada yang bilang begini, oh karena asapnya kita ke atas, ya, seperti demikian. Padahal kalau saudara kita baca Alkitab ini dari pertama sampai selesai, kita tidak pernah menemukan ada tulisan bahwa persembahan itu Kain diterima dan Kain tidak diterima dan asapnya ke kiri atau ke kanan.
Sedangkan Habel diterima dan asapnya lurus ke atas, saudara sekalian. Tidak ada seperti demikian dalam firman Tuhan. Tetapi persembahan ini diterima bukan dari hasil bumi atau ternak atau apa yang diberikan dalam bentuk yang dilihat. Bukan itu yang menjadi jawaban sehingga diterima persembahannya, tetapi adalah bagaimana hidupnya di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, melihat dari cerita-cerita dari masa lalu, ya, atau jangan-jangan kita pernah belajar sekolah minggu, anak-anak kain asapnya ke kiri atau ke kanan, ya. Kalau Habel lurus ke atas, karena kita lihat pola dari gambar-gambar yang ada yang diberikan kepada kita. Saudara, gambar yang diberikan kepada kita tidak menjawab bahwa itu benar sudah dalam arti rohani. Contoh, kita membuat drama orang Majus 3 orang. Para orang Majus bukan cuma 3 orang, saudara. Lebih dari 3. Cuma persembahannya ada 3 macam, saudara. Ada beberapa dalam Alkitab, dalam gambar-gambar, ya, dalam gambar yang dijual, ditempel, lalu kita mengikuti gambar itu. Padahal gambar itu tidak ada tertulis dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, saya berbicara tentang Kain dan Habel, bukan berbicara tentang tipologi, ya, atau perumpamaan tentang memberikan persembahan kurban dan akan dijawab oleh antitipe, yaitu Yesus yang datang. Saya bukan mengupas tentang kesana, tetapi saya mengupas tentang persembahan. Kenapa Kain tidak diterima, kenapa Habel diterima. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita melihat bagian firman Tuhan di dalam, yang pertama di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, saudara sekalian. Ibrani 11 ayat yang keempat, kita melihat figur dari Habel dan Kain. Kenapa persembahan Habel diterima, kenapa Kain tidak? Supaya kita tahu bersama, oh ini jawabannya sebenarnya. Ibrani 11 ayat yang keempat berkata demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan daripada Habel berbicara dalam arti dia berbicara kepada keturunannya, ya. Oh, kalau saya lihat wajahmu, saya ingat bapakmu dulu. Bapakmu itu baik sekali, ya, gitu ya, seperti demikian. Jadi iman itu muncul terus kepada keturunannya, saudara sekalian. Contoh dari ayah ibunya itu, kalau dia baik, maka anak-anaknya juga jadi baik. Saudara, untuk menjawab sekarang ya masalah keluarga, narkoba dan lain sebagainya, saudara, kembali kepada keluarga. Itu kunci yang sangat baik. Kembali kepada keluarga. Ada beberapa yang kami tangani, narkoba dan lain sebagainya. Ya, satu gembongnya itu sudah bertobat, sudah jadi jemaat, ya, sudah pasang es, walaupun timbang rambutnya segini, saudara. Untung dia 2-3 bulan sebelumnya sudah bertobat, saudara. Kalau enggak, untuk penangkapan di seberang sana itu tertangkap dengan dia, saudara sekalian. Saudara tahu, saya bicara dengan dia. Ya, waktu sebelum saya pasangkan dia punya pangkat ke jemaatnya di Toua, saya tanya kepada dia, berapa yang kau edar, wilayah mana yang kau edar? Jadi saudara, 1 bulan dia bisa mendapat sampai 1,3 miliar untuk wilayah Palolo, saudara sekalian. Dan dia sudah punya kaki tangan 4-5 orang. Jadi dia cuma membawa, dan di sana sudah ada yang mengedarkan, saudara sekalian. Saudara, saya tanya kenapa? Ternyata masa lalunya, saudara. Ternyata kehidupannya, saudara sekalian. Jadi kita kembali kepada keluarga. Keluargalah kunci dari semua yang sedang terjadi ini. Dan Habel dinyatakan dalam Ibrani tadi, bahwa sampai dia mati pun imannya itu masih terus dibicarakan, masih terus terlihat, masih terus terlaksana, saudara sekalian. Masih sedang terjadi terus-menerus dalam keturunannya, dan keturunannya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, persembahan Habel diterima karena dia beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan seperti apa, saudara? Ada beberapa bagian. Bergantung kepada Tuhan, saudara. Oh iya, saya juga bergantung kepada Tuhan, betul.
tetapi saya juga bergantung kepada dukun. Saya bergantung kepada Tuhan, tapi saya masih bergantung kepada ikan-ikan. Kalau saudara berbicara dengan saya, ikan pinggang merah, ikan pinggang hitam, mantra-mantra, saya ini sudah jalani. Ya saudara. Lalu saya ambil tempurung, saudara sekalian, saya ambil tempurung berlubang. Lalu saya bawa kulit bambu, itu tusuk lalat di sini 7 ekor. Lalu sudah, nanti datang pertama itu saya seperti orang pertama, datang pertama ular. Nah, saya tidak perlu tahu. Lalu tiba-tiba datang nanti pocong, bocah-bocah. Saya perlu tahu. Apakah dalam mimpi? Tapi saya tutup mata. Saya perlu tahu. Saya mau mencuri di sana. Ya, sorry. Masih ada saksi, tokoh saksi hidup masih ada di perempatan Maesa. Saya dalam ibadah pertama saya tidak cerita tadi. Ya masih ada di depan Mary Claw. Ya, itu tokohnya orang Cina. Ya gitu. Jadi seperti demikian. Jadi saya mencuri. Jadi saya dulu berteman dengan Pepi. Ya, ada Pepi, ada Jamie. Ya, Pepi sudah meninggal, teman ya, di jalan Pepi Koro sana. Pasti orang sangat kenal siapa beliau. Jadi kalau saya masuk, Kak, satu cup brandy. Brandy-nya ada 2 macam, ya. Jadi saya menjelaskan supaya saya peminum 2 macam. Di bawahnya kalau yang rata itu made in di Palu sini aja. Kalau yang ada bergerigi-gerigi itu dari Jawa. Itu yang enak, yang bergerigi-gerigi. Toh 1 cup yang bergerigi pantatnya ya kasih. Rokok 1 slok. Saya dulu kalau dia permain perempuan tidak. Kalau mau dibilang yang perempuan enggak. Cuma judi, minum, dan saya ilmu. Saudara sekalian, seperti demikian. Jadi saudara, yang dibilang bergantung kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, betul-betul bergantung, tidak ada ke tempat lain. Kalau saudara tidak bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara masih punya pegangan sampai hari ini, saudara. Ya, masih ada pegangan, cepat atau lambat, suatu saat pasti kesulitan. Ya, pasti kesulitan. Saya menekuni okkultisme ini kurang lebih hampir sekitar 9-10 tahun ini. Jadi di rumah itu ada buku-buku Tangisan Lucifer, Nyanyian Malam Lucifer, yang Legion. Wow, buku-buku saya kasih jauh, tidak berani jauh, takut sekali Pak Mayor. Kenapa takut? Iblis itu di bawah kita. Tidak ada istilah tak kabur di orang Kristen, saudara sekalian. Itu di sebelah sana, tetangga kita yang ngomong, saudara sekalian. Tidak ada istilah tak kabur. Jadi saudara jangan takut kepada kuasa-kuasa setan. Bukankah kita percaya kepada Tuhan, saudara? Itulah yang kita sebut, kita percaya. Saya ini alami, saudara. Saya berani bersaksi karena saya alami. Jadi jangan bergantung 2 kaki. Bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada ada bambu pendek lah, yang tulangnya bersambung lah. Yang saya pahami, saudara. Tanduk anoa sepotong lah, saudara-saudara sekalian. Ya, ada kain hitam, kain merah. Bayangkan dulu saya hampir 6 tahun pakai kain hitam, kain merah. Setengah mati baru pakai uang pinggang. Karena tertahan lah, sorong dulu, sorong ke bawah, sorong ke atas. Kalau ke atas kelihatan, kalau ke bawah. Jadi macam-macam, kalau mau pergi taruh. Jadi kalau mau pergi, maaf, bunga kecil harus dicopot dulu dompetnya. Kalau di dompet ada mantra-mantra taruh, dan kita pergi uang yang besar, lalu kita balik lagi ambil dompet kita. Macam-macam di dalam dompet itu terlalu banyak isi-isinya, saudara sekalian. Saudara tidak bergantung kepada Tuhan. Adalah yang taruh inilah di rumah, di depan pintu lah ditaruh. Nggak usah taruh. Kalau guntur taruh apa? Di situ biasanya. Ya parut kelapa ya. Memangnya parut kelapa bisa tolak guntur? Saudara, logika saudara, kita ini percaya kepada Tuhan, saudara. Saya ini pemain, saudara. Saya bersaksi hari ini. Saya jengkel sama almarhum Mayor Lojo, almarhum baru meninggal bulan lalu. Saya jengkel, suka ngadu-ngadu sama bapak saya. Ya. Saya tinggal di Parigi. Suka ngadu-ngadu, itu si Pak Erik itu mabuk lagi, itu Erik itu mabuk lagi. Kok ada yang tahu ya? Saya mabuk di mana tuh bisa tahu. Tunggu bagiannya. Tak sampai saudara, nggak bisa saudara. Saya belajar ke Abibabo, saudara. Saya sudah belajar ke Pelawa, saya belajar ke Ranggunau, saya belajar ke Tongku, saudara. Saya sudah pergi belajar, saudara. Nggak boleh mandi seminggu, hanya Jumat boleh mandi. Sudah dilakukan, saudara. Sampai kayak kambing kita punya bau ini. Nggak mempan, saudara, hamba Tuhan itu. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak bisa tenang? Ternyata, saudara, dia bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara, cepat atau lambat, saudara, waktu saudara nanti sedang menggunakan itu pasti akan kena. Saya lagi tolong ada beberapa orang, saudara. Jadi waktu saya tolong, anaknya ini kesurupan, saudara sekalian. Waktu kita bimbing, saudara sekalian, kita bimbing, dia bilang, maaf ya, ini anak sebelum jadi pun
masih masalah dari suami istri, itu sudah saya. Saya kaget, kok bisa? Akhirnya saya minta ketemu sama bapaknya. Ternyata bapaknya waktu masih muda sudah tinggal itu di dalam situ. Waktu dia masih mengajar di daerah Tanjung Karang, dia jalan kaki. Lalu dia lihat ada wanita duduk di batu, tapi dia cuek aja, dia lewat, lalu tiba-tiba ngikut. Dia jalan ngikut, lalu dia bilang, ya kalau mau ikut asal baik silakan, tapi kalau tidak baik jangan. Ngikut sampai menikah, sampai punya anak, anaknya sudah nona-nona, baru kesurupan. Ya makanya saya bilang saudara, kalau kita berteman dengan kuasa gelap, bentuk apapun cepat atau lambat dia ada. Karena kuasa gelap itu ada dan mungkin sedang duduk dengan kita juga mendengar khotbah ini, saudara. Ya, saya berapa kali khotbah tentang ini atau mengupas tentang okultisme, saudara. Kadang-kala di rumah langsung anak-anak bilang, "Papa pulang jam berapa tadi?" "Papa ini baru pulang." "Loh, tadi sudah datang kok." Loh, ya. Saya juga punya dokter Martin punya rumah. Kita bertetangga gitu. Jadi kalau ada cece potet-potet itu anak saya. Pasiennya Pak Dokter Martin. Ke BK enggak. Open saja, cepat. Gitu. Tidak tunggu-tunggu lama gitu ya. Dan seperti demikian. Nah, saudara, berarti jadi ada yang suka taruh Karyamo. Tahu Karyamo, saudara ya? Karyamo ya, taruh di sana bayinya ditaruh Karyamo. Ya sudah. Waktu saya punya anak bayi di Jawa lahir, ya langsung dibilang, "Aduh, nyonya, hati-hati loh, ada yang mati di situ nanti sawangan, nanti harus pakai ini loh." Wah, saya bilang, "Mana sawangan?" "Tak angkat anakku, saya kasih dulu dalam peti." Sawangan. Ya saudara. Ya. Tapi kalau saudara bilang, "Tapi terjadi Pak Mayor." Kalau kalau saudara percaya pasti jadi. Ya. Kadang-kadang kita ini sudah di dunia teknologi sudah pindah ke 5G ya, sekarang handphone sudah mulai Huawei. Saya ada promosi Huawei sudah mulai munculkan sekarang 5G dan 4G dan 5G sudah mulai masuk. Kecepatan sudah di zaman teknologi masih ada juga yang percaya seperti gitu ya. Kalau jawab ya, nggak boleh peras ya, nggak boleh peras dia punya apa? Aduh, jangan diperas nanti punya sangkut paut apa diperas bajunya. Bayangkan kalau kita jemur dari pagi tidak ada mesin cuci sampai sore nggak kering-kering. Anak ganti popok sampai 10 kaki, baru kan boleh diperas, cuci, jemur. Waduh, kapan keringnya saudara? Ya, punya hari-hari di tanah, taruh lampu. Kenapa taruh lampu? Nanti supaya jangan diambil setan. Siang bolong saudara bisa lihat setan. Malam hari, siang bolong aja nggak lihat, apalagi malam hari saudara. Saya kubur sini yang percaya sini. Saya taruh di sini ya, dia taruh lampu. Selesai saya. Kok nggak taruh pensil Pak Mayor dengan buku? Kenapa nggak taruh pensil dengan buku? Supaya pintar. Ya kalau pintar kasih iPad. Ya Apple. Saudara ya, Apple yang 10 juta, 15 juta tanam di situ, baru tulis di situ. Telah dikubur sini hari-hari dari ayah yang bodoh. Jadi zaman teknologi saudara. Saya kasih gambaran buat saudara ya, yang saya mau foto ini. Misalnya saya sudah kenal dengan ibu, lalu saya jalan di luar, lalu tiba-tiba saya ketemu ibu. Kira-kira saya tegur nggak ibu? Saya pasti tegur. "Halo Bu, mana Bapak? Ada di rumah, mana kabar baik-baik?" Baik-baik salaman. Dia ketemu ngobrol sih. Puasa kegelapan itu begitu saudara. Waktu dia jalan, dia lihat di rumah ini ada, dia akan singgah tanpa dipanggil. Saudara sekalian, dia tidak. Makanya saudara, jangan ada apa-apa. Yang disebut beriman bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Taruh di pintu Karyamu supaya jangan lewat setan. Setannya lewat jendela. Taruh di jendela, setannya lewat dari umbungan. Taruh di umbungan, setannya lewat dari bawah. Ayo mau tahu dari mana? Jadi kalau mau supaya setannya tidak masuk, dindingnya Karyamu, atapnya Karyamu, lantainya Karyamu, pintunya Karyamu. Itu baru tidak lewat. Loh, kita zaman sekarang sudah bergantung. Jadi sumber iman bergantung dan juga mengandalkan Tuhan saudara. Dulu itu saya lepas semua saudara yang ikat-ikat. Nah, apa dibakar? Bakar aja nggak apa-apa. Cuma kita bubuk-bubuk apa di dalam itu? Cuma bambu yang nggak ada apa-apa. Sampai hari ini saya masih ada 2-3 mantra saya masih hafal. Tapi nggak jadi lagi saudara. Karena saya tidak percaya. Ada teman saya orang Bali, minta maaf karena orang Bali saya nggak nyinggung saudara. Lalu tiba-tiba dia bilang, kasih dong saya ilmu itu yang bisa nyuri-nyuri itu loh. Masa kau gitu, kasihlah ya karena teman baik ya.
dia terus yang santunin kita mabuk tiap malam. Dengan kurang tidak punya uang ya, jadi dia terus agak baik. Dia kasih lah. Tapi saya tidak mau kasih yang aslinya, saya kasih ngarang-ngarang. Mulai saya kan tahu bahasa kayak ini, dia tahu bahasa kayak ini. Padahal bahasa maki-maki itu. Pertamanya hampir sama, di tengah-tengahnya maki-maki saudara. Langsung dia datang. Hei, yang bisa, saya bisa. Ya, apa? Itu loh saya bisa juri. Bisa. Saya ajak tadi pada bukan itu loh doanya. Doanya cuma biasa-biasa saya taruh yang jawab-jawab malah mau maki-maki. Ternyata saudara, kalau diyakini itu jadi. Saya waktu belajar kepemimpinan ada keramik setengah ini saudara, tarian sebalap. Kalau saya diambil bola-bolanya nyoba-nyoba dulu, ya warna kayak begini. Lalu saya suruh taruh. Kira-kira Pak Erik mana yang pecah? Balon atau keramik? Balon. Oh, kalau keramik yang pecah, nggak mungkin Pak. Ya, saya punya pelatih, nggak mungkin Pak. Pastilah keramik yang pecah, pecah. Pasti balon pecah. Coba Pak Erik konsentrasi. Konsentrasi. Waktu rasa yang dipegang di balon adalah palu-palu, lepas. Konsentrasi. Ya, itu kan Pak, balonnya yang pecah. Coba konsentrasi, percaya bahwa keramik itu akan pecah. Keramik itu kerupuk, akan hancur. Pak, keramik pecah saudara. Wih, saya kaget. Wah, orang yang lihat. Waktu saya tes di gunung saudara ya, di gunung sana, saya protes di gunung. Wah, kencang ilmunya Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kencang, keramik bisa pecah, bayangkan. Balon, sudah ternyata Pak, keyakinan. Apalagi kalau kita menaruh iman kita kepada Tuhan, saudara. Jauh yang lebih luar biasa. Tapi tidak mudah seperti kita membalik tangan. Kita harus ada proses saudara. Saudara, hidup ini ada dua, jasmani dan rohani. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa ada orang Kristen ya, mapan, baik, bagus, tapi bunuh diri? Berarti itu sedang mati secara rohani. Hidup ini ada dua, jadi ada jasmani, ada rohani saudara sekalian. Jadi kalau saudara kita makan, naik mobil, punya harta, punya kedudukan, punya pangkat, punya segala-galanya, lain semua kita punya saudara. Kita makan, itu jasmani. Kalau tidak makan, tidak minum, 1 hari lapar, 2 hari loyo, 1 minggu mulai siap-siap, 2 minggu sudah terus, 2 minggu bawa ke Dr. Martin bilang, sudah tidak bisa ini, sudah lepas, sudah 60/30, ya, sudah 60/40, sudah lepas, tidak bisa lagi, akan pergi, lihat pupil mata, wah, sudah mau berangkat, sudah, selamat jalan, ya, mati, itu mati, kalau sudah mati, geser. Namanya orang mati tidak bisa geser, saudara. Tapi hati-hati saudara. Ada juga disebut mati rohani. Ya, mati rohani ibadah ya. Jangan kalian ibadah ya. Tidak usah usul saya. Nah, ini mati rohani saudara. Kalau saudara dengar ada, minta maaf kalau ada dosen. Ya, di televisi kita lihat. Dosen membiarkan anaknya, dosen membunuh, istri membuang anaknya di sumur dan lain sebagainya yang tidak masuk akal. Secara ekonomi dia hebat, itu mati rohani. Kenapa? Jarang baca firman, jarang berdoa, jarang beribadah, jarang bersekutu. Kalau sudah ini jangan lagi tanya, jarang puasa, ya? Atau dia puasa tapi bukan puasa yang benar, diet. Nah, hati-hati saudara. Sekarang ini banyak orang puasa kayak ikut tetangga. Kenapa? Puasa saya ini. Puasa, tapi tidak pernah berdoa. Lebih baik kau tidak usah puasa. Lebih baik kau makan. Bayangkan kalau makan pagi berdoa kan, gitu. Makan pagi buka tutup doa. Siang buka tutup doa. Malam buka tutup doa. Mau tidur malam doa. 8 kali doa. Tapi waktu dia puasa tidak pernah berdoa. Bangun. Saya puasa ini. Nanti sore saya baru makan. Saya puasa. Tidur terus. Saudara, itu bukan puasa, itu diet saudara-saudara sekalian. Nah, saudara hati-hati. Nah, yang kedua yang disebut puasa, saudara, bukan hanya tidak makan, tidak minum. Sebenarnya itu bagian salah satu, saudara. Jadi puasa yang benar adalah mengekang diri, kesenangan diri saya pakai untuk Tuhan, untuk sesama, itu namanya puasa. Mengekang diri, contoh, Dr. Martin harus melayani. Tapi ada 2 puasa, ya. Saya biasa di situ, saya pernah 1 kali pergi, lalu 2 puasa di sana. Seharusnya bisa terima pasien dong tadi. Kesenangan untuk dia kan, tetapi dia tidak pakai, tapi dia pakai untuk berdoa. Itu puasa.
Saudara punya baju 5, seharusnya pakai Senin sampai Jumat satu macam. Tapi saudara memberi 2 kepada orang, tinggal 3 kesenangan saudara. Itu puasa. Jadi arti puasa itu luas, bukan cuma tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tidak makan, tidak minum, tidak berdoa, itu dia. Saudara, jadi Habel ini imannya baik, saudara-saudara sekalian. Dia baik, saudara sekalian. Jadi dia bergantung kepada Tuhan. Hari ini kalau ada saudara sekalian datang sama pendeta, Pak Pendeta tolong lepaskan saya, apa masih ada ini putih-putih di tangan saya, masih ada ini di dompet saya, lepaskan saudara. Kalau tidak saudara, setan dari Ventira akan datang. Ya. Lalu kalau saudara, tadi saya tonton dari pagi, kalau lihat Ventira saudara, tidak usah kerasuk-kerasuk. Ngapain kerasuk-kerasuk? Ada apa saudara Kristen? Saudara takut sama setan. Ya, Timin, permisi. Mau ngapain permisi sama dia? Saudara, Allah menciptakan kita, mengangkat kita lebih tinggi. Kita di atas dari kuasa kegelapan dan lainnya. Kita lebih di atas, saudara. Tapi saya biasa kalau bapak ikut di mobil, ya biasanya anak saya yang terakhir kan, pasti bapak langsung di depan. Bip, apa mau kasih? Ya, langsung. Dia yang harus pamit tinggal di sini. Saudara. Jadi seperti itu, saudara. Jadi, hati-hati Pak Mayor takabur. Di Kristen tidak ada takabur. Katakan ya. Katakan tidak. Selebihnya datang dari yang lain. Saudara, kenapa Kain tidak diterima? Karena memang dia tidak beriman kepada Tuhan. Jadi bukan persembahannya yang tidak baik. Kalau dalam terjemahan yang tidak ada ditulis sebenarnya sebagian, tidak ada. Ya, kalau dalam terjemahan aslinya. Tetapi saudara, ini persembahannya dia juga baik, saudara. Ya, tetapi tidak diterima. Kenapa, saudara? Karena dia tidak beriman, tidak bergantung kepada Tuhan. Marah-marah saja kerjanya, emosi saja, jahat saja pekerjaannya, saudara. Makanya kalau mau persembahan, saudara, jangan memperpanjang ya. Ya, mau persembahan. Gitu ya, jangan kelebihan tapi tidak. Setuju, saudara ya. Kamu jawab. Saudara, bawa dengan sukacita. Cukup baca tadi dulu. Apakah wajahmu tidak bersedih, hai Kain? Apakah mukamu tidak bisa bersedih, cuma murung-murung saja? Aku cuma marah-marah saja, sakit hati baru dengan persembahan. Saudara, memangnya itu uang kita? Uang yang ada sama saya adalah uang Tuhan, saudara, yang dikelola kepada saya, diizinkan saya punya, diizinkan saya memakainya, dan saya sangat terhormat kalau bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima? Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12, saudara. Mari kita lihat di sana, 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2-3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Pekerjaannya hari-harinya. Jadi persembahan itu diterima bukan karena persembahannya yang jelek. Tuhan gak pilih-pilih persembahan kok. Buktinya yang janda itu dia jalan, cuma 2 peser saja dia taruh. Saudara, Tuhan bilang sama murid-muridnya, mana yang lebih baik? Janda itu lebih baik. Dia memberi dengan hatinya, dia memberi dengan kelebihannya, dia memberi dengan segenap hidupnya. Ada yang memberi dengan kesombongannya, ingin dipuji. Saya pernah mengalami, saudara, tidak membaca pengumuman, langsung dia bilang, mana dibaca saya punya persembahan? Memangnya kecil itu 10 juta. Dari mana Maya bisa dapat 10 juta itu? Oh, saya tanya, Bapak mau diberkati atau tidak? Saya mau diberkati. Kalau mau diberkati, tidak usah diumumkan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah ikut campur. Karena kalau sudah diumumkan, telah menyumbang di gereja, di baik Bapak A 10 juta semua tepuk tangan. Amin. Selamat ya, terima kasih Bapak ya, terima kasih. Luar biasa ya. Semua kasih begitu kan? Lalu tunggu dari Tuhan, kok gak ditandai? Tuhan, kok saya gak dikasih apa-apa? Saya sudah mau 10 juta loh. Tuhan bilang, kan sudah ada pujian dari manusia tadi. Terima kasih ya, selamat ya, luar biasa ya. Tidak rugi 10 juta kasih di gereja. Oke, gitu. Coba, waktu saya tidak umumkan, sudah marah-marah saudara sekalian. Wah, saya bilang, mau diberkati? Dan waktu saya ngomong, berikutnya dia sudah bilang, terus saya diumumkan. Begini jemaat yang baik, saudara sekalian.
Tak usah cari muka. Muka so ada dicari-cari. Seperti demikian. Berilah. Jadi kalau memberi, ya apa adanya. Jangan ada apanya. Jadi Tuhan tidak bisa mancing-mancing. Saya beri 1.000, pasti dapat 2.000. Saya beri 1 juta, pasti 10 juta. Saya beri, tidak begitu Tuhan. Tidak seperti itu kita mancing-mancing seperti itu Tuhan. Berilah, terus memberi, terus bersyukur. Tuhan terus memberikan kesehatan. Saya saudara, dengan sehat saya diberikan seperti ini sampai sudah berapa tahun tidak sakit-sakit saudara. Waduh, puji Tuhan. Kalau tidak masuk rumah sakit saudara, mana DP? Waduh, kita udah bayar lagi saudara. Tapi kalau sehat, ya kalau sehat kita luar biasa saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa Kain tidak diterima persembahan? Karena perbuatannya jahat terus saudara. Jahat di luar sana kita tidak tahu. Mungkin di sini banyak kami kayak Herodes, baju putih, pakai pangkat, rapi, gagah. Di luar kelakuannya tidak benar. Mungkin seperti demikian. Cuma di gereja saja kita bagus di luar. Saudara, ketika kita tidak baik di luar sana, tidak baik hubungan kita suami istri, tidak baik hubungan kita dengan anak, tidak baik hubungan kita dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapa saja saudara. Saya percaya saudara, berapapun saudara bawa ke rumah Tuhan, tidak akan jadi berkat buat saudara sekalian. Kain membawa yang terbaik juga sebenarnya, tapi tidak diterima karena dia berbuat jahat. Saudara, hati-hati zaman sekarang gereja mulai ada ciri-ciri mulai berbuat jahat kecil-kecilan. Contoh, saudara sekalian ya, waktu kasih persembahan buat Tuhan, kasih buat Tuhan begini loh, ya, pas kantong kredit datang. Kira-kira bagus sudah kasih bantuan. Bapak datang saya, Mayor boleh pinjam uang 5.000, boleh 10.000 beli bensin. Oh ada, ya tunggu ya Pak ya. Ini Pak. Kira-kira gimana Bapak? Oh, jangan juga begitu. Sekalinya saya butuh, terlalu sombong juga pembayar, masa kasih uang buat saya seperti ini. Tapi kita kasih buat Tuhan. Tuhan pemilik loh, saudara-saudara sekalian. Tuhan itu yang kita agungkan, yang kita tinggikan. Oh, Tuhan itu luar biasa, saudara sekalian. Dia pencipta semua yang kita pakai sekarang itu punyanya dia, saudara. Lalu waktu kita persembahan, saudara, bayangkan ini, ya 2.000 pusut lagi. Tidak ada 2.000 tadi. Waduh, kalau bisa ada yang paling kecil dari 2.000 kasih 1.000 buat Tuhan. Tapi kalau waktu salah, Tuhan awas memang kau Tuhan ya. Kalau kau tidak dengar doa saya, minggu depan saya tidak kebaktian lagi. Minggu depan, kalau kau tidak dengar doa saya, tidak kasih perpuluhan Tuhan. Kalau kau tidak dengar saya, memangnya kita siapa saudara? Berani bilang begitu sama Tuhan. Kadang-kadang kita sudah bilang begitu sama Tuhan, ngancam-ngancam Tuhan. Padahal kita ini cuma diikuti. Sudah langsung bila namaku dipanggil Tuhan. Lagi di kuburan di beton sana saudara. Selesai saudara. Lalu kalau kita sudah sakit-sakit ya, kita lagi ada bimbing seseorang lagi sakit kanker saudara. Kok kenapa saya kena? Tanya diriku dengan Tuhan. Ya, tanya saya. Tanya diriku dengan Tuhan. Ada apa dengan Tuhan? Bukan saya penyakit itu Tuhan kasih karena saudara berdosa, bukan saudara. Tetapi tanya dengan Tuhan. Tuhan pasti kasih jawaban buat saudara sekalian. Nanti kita sudah sakit bahwa Tuhan kalau saya sembuh, saya kasih semuanya ini. Pas sembuh dan kasih betul. Saudara, dengan Tuhan tidak bisa. Dia pencipta loh. Saudara, kita ini hanya dicipta. Semua yang kita punya ini, mobil ini, Tuhan terima kasih dapat mobil ini punyamu untuk saya. Tuhan ini ada punyamu untuk saya. Tuhan ini coklat 1 hektar, ini punyamu Tuhan, ini punyanya saya, punyanya Tuhan juga saudara sekalian. Semua datangnya dari Tuhan. Memangnya tanam biji coklat itu langsung dia tumbuh saudara. Nggak akan tumbuh seperti itu. Kita ngomong sederhana aja, tidak usah terlalu jauh dengan bahasa yang terlalu tinggi. Sederhana saudara. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti ada lagi yang tren baru, 10.000 di kantong dari gereja. Aduh, besar sekali 10.000. Kalau kasih buat Tuhan rugi. Ya, akhirnya sehingga di warung, di kios beli permen 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, lalu sisanya kasih buat Tuhan. Nanti dia makan permen. Sampai gereja. Kenapa saudara? Nah, ini puasa. Saudara tunjukkan satu wajah. Aku dasar berpuasa berwajah sampai berteriak-teriak saudara. Kasih persembahan takut saudara.
Ya, jahat sama Tuhan. Jahat tak kira-kira ya? Bahwa di kantor 10.000, lalu untuk Tuhan kita tukar di warung. Lebih baik saya makan permen daripada kasih buat kotor besar. Itu namanya jahat, saudara. Dan Alkitab kata kurang jahat, tidak ada gunanya. Makanya saudara, kenapa sih kasih 5.000? Tuhan ini buat Tuhan. Terima kasih, ini pun kecil Tuhan. Dan ini sudah punya Tuhan, bukan punya saya. Saya sangat terhormat kalau saya membeli hari ini. Ini punya Tuhan. Saya kembali ke saya kadang-kadang tidak makan permen. Biar saya kering saya di mulut. Biar saya dulu cuma 1 jam setengah itu. Saya tidak akan makan permen. Saya diam. Lebih bagus dari saya kembali kepada Tuhan. Saudara, Habel beriman dan dia baik. Kain tidak beriman, tidak bergantung kepada Tuhan. Dan perbuatannya selalu jahat. Saudara. Maka kedua yang tersembahnya. Iman itu harus bersyukur. Saudara. Jangan bersungut-sungut dalam hidup ini. Jangan hidup bersungut-sungut. Ya, saya dalam satu hari dan dalam satu ibu ngomel terus. Saya capek telinga aku mendengar. Capek, ibu ini tidak tahu bersungut. Ini tidak, kita kekurangan ini kita. Ini ibu. Padahal kalau kemarin saya saja rumahnya belum punya, saudara. Ya, motornya untuk kantor, saudara. Saya bukan minta diberikan motor. Tidak, saudara. Ya, saya tidak perlu dihibah. Saya tahu Tuhan. Saya tidak pernah minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Tuhan tidak tahu pilih dari siapa. Itu Tuhan aku. Tapi saya melihat, lihat kelebihan. Sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini. Ngeluh saja, saudara. Ini bagian tidak menjadi berkat. Dan persembahan kita juga tidak akan menjadi berkat. Tidak akan diterima, saudara. Saudara, mengakhiri pertemuan saya akan membawa saudara sedikit sejenak kepada sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel disuruh keluar dari tanah Mesir. Itu tidak disuruh jalan 40 tahun. Ya, saudara boleh baca dalam Alkitab. Berangkatlah kamu dari tanah perbudakan ini, Mesir, dan pergilah engkau ke tanah perjanjian. Berjalanlah mereka. Waktu mereka sudah berjalan, saudara sekalian, mereka sudah melewati laut Teberau. Ya, banyak orang bilang, kenapa dia tidak bodoh sekali di bangsa Israel? Amplas dari Mesir dia potong aja naik ke atas sana, sudah dekat kok. Yang sekarang jadi kalau sudah pergi sana itu jadi lewat Yabis. Ya, Tuhan itu tahu. Kalau mereka berangkat lewat ke atas, di sini ada Palestina, ya, yang sekarang jadi Palestina bagian selatan, saudara, ya, yang sudah ada lubang untuk Israel. Itu saudara, kalau ke sana mereka akan orang Filistin dan mereka akan mati. Mereka belum tahu perang. Maka Tuhan putar mereka ke bawah. Dari Mesir putar ke bawah, tidak naik ke atas, putar ke bawah, lalu nyebrang laut Teberau. Lalu setelah nyebrang, baru dia naik terus sampai di Kades, di Bilangan 13 ayat 25-26 di Kades, itu posko ke-14. Posko ke-14. Waktu sampai di posko ke-14, maka mereka disuruh mengintai. Waktu mereka pergi mengintai, 12 orang mewakili semua suku, tapi ada satu suku tidak pergi, yaitu suku Lewi. Jadi suku Naftali 2 orang yang pergi. Maka jadi 12. Pergi rame-rame saudara mengintai. Anggaplah sini ke Poso. Sini ke Poso paling tidak sampai 1 minggu jalan ya. 2 hari tembus, 3 hari tembus ya. Ya seperti demikian. Jalan sampai sana, pulang saudara. 40 hari kemudian setelah mengintai. Hei Musa, napa ini hasilnya? Madu dan susu, tanahnya subur dan macam-macam. Tapi Musa ini bahaya. Tapi Musa mereka kuat-kuat. Kalah orang. Dulu kita main belalang, mereka main raksasa. Kita tidak bisa masuk, lihat ini. Sehingga orang banyak itu saudara ikut bersungut-sungut karena 10 orang yang bersungut-sungut tadi. Apa mereka kata? Nanti pulang boleh baca. Bilangan 13, 14. Itu sangat bagus saudara. Baca. Apa dia katakan? Sudah kita pulang saja, ganti pemimpin. Ya saudara. Jadi kalau saudara sudah tidak suka dengan Pak Pendeta yang sampai di sini, jangan seperti itu saudara. Ya, itu juga saya ajarkan kepada di gereja-gereja saya. Jangan ganti pemimpin, jangan saudara. Itu tidak bagus. Ganti pemimpin, ganti Musa. Kita pulang saja ke Mesir, biar hanya makan 1 hari 1 kali. Yang penting kita enak di sana makan daging dan lain sebagainya. Bawang apa itu harus seperti yang kita tulis. Lebih baik kita pulang daripada kita hancur di jalan, mati dan lain sebagainya. Terbunuh pedang, istri kita mati, anak kita mati. Mulutmu hari mau. Itu yang terjadi. Dan saudara, Bilangan 14 ayat 11-12. Sampai kapan kamu menista aku? Kamu telah mencaci maki aku. Aku akan menjadi murka kepadamu. Semua yang telah keluar dari Mesir akan mati semua. Seperti apa yang kamu ucapkan itu. Bayangkan saudara sekalian. Jadi gara-gara 10 orang ini saudara, maka 40 hari mengintai baru dihitung. Kalau saudara baca Bilangan 14 ayat 34, maka 1 hari aku hitung 1 tahun. Dan dari posko 14 itu baru mereka berjalan ke posko 15, posko 16, posko 17. Sampai posko 41
Tutup di situ kita cerita tentang Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua ini bilang, memang betul yang kalian bilang itu, hasilnya bagus. Tapi ingat, kalau Tuhan izinkan kita masuk ke tanah perjanjian, kita akan masuk. Yang menjaga mereka akan sudah pergi, Tuhan akan memelihara kita masuk ke tanah perjanjian. Ternyata berjalan lagi 40 tahun. Padahal usianya sudah 40. Bayangkan saudara, kalau betul, aduh Tuhan, so 40 saya, nanti kalau 40 tahun lagi 80 saya sampai Tuhan, so saya sampai di sana Tuhan. Lihat, mereka tidak mengeluh, tidak mengeluh. Mereka tahu siapa yang mereka bicara dengan siapa, dengan Tuhan, pemilik hidup ini. Mereka berjalan 40 tahun. Sampai di Oslo 41, Tuhan bilang, sini, Yosua, ganti Musa. Musa pun tidak masuk ke perjanjian. Bayangkan saudara, dari ribuan orang, ratusan ribu orang yang berangkat dari Mesir, cuma 2 yang asli masuk tanah perjanjian, dan 1 yang mati tapi beriman masuk tanah perjanjian. Yusuf, bayangkan 450 tahun yang lalu dia mati. Rempahin aku di sini, dan apabila kamu berangkat ke tanah perjanjian, bawalah tulang. Bayangkan dia beriman masih 450 tahun akan datang. Dia masuk. Dan 2 yang hidup, 1 yang mati tapi beriman masuk tanah perjanjian. Bayangkan, pernah Yosua mimpi jadi pemimpin? Ya, padahal dia, untung dia tidak protes. Tuhan nggak adil. Tuhan, nah, kalau begitu barangkali saya rasa dia jadi pemimpin ya. Tapi waktu dia jadi pemimpin, tapi lihat Kaleb, baca di Alkitab, tidak ada Kaleb mengeluh. Kaleb tidak mengeluh juga. Padahal bisa saja mengeluh. Saya dan Tuhan, masa dia dapat jabatan, saya tidak dapat jabatan, padahal sama-sama kami. Lihat, tidak ada mengeluh. Sudah 40 tahun, dia masuk juga tanah perjanjian. Oslo 42 sampai di tanah perjanjian. Simbol Oslo ini saudara, simbol keturunan dari Adam sampai Yesus. 42 keturunan. Simbol ini juga keluar perbudakan dunia, masuk ke tanah perjanjian 42 Oslo. Mereka sampai di sana baru datanglah Kaleb. Yos, kau ingat dulu yang dibilang 10 orang itu, orang yang berkubu kuat-kuat kayak raksasa, kita kayak belalang. Ingat? Oh iya ingat. Yang di pegunungan itu ingat. Boleh nggak saya ditaruh di sana? Bayangkan sudah 80 tahun masih minta pelayanan saudara ya. Boleh nggak saya ditaruh? Saudara baca ya. Akhirnya, oke silakan. Waktu dia ditaruh di sana, sekalipun tua, dia menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Semua orang ditakutkan, semua tunduk kepada Tuhan lewat Kaleb dan Yosua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari khotbah ini mengingatkan saudara dan saya, kita hanya diberikan waktu untuk mengolah apa yang Tuhan izinkan kita olah hari ini. Kalau saya jadi pendeta, saya diberikan kesempatan untuk menangani jemaat yang ada. Kalau saya jadi guru, diberikan kesempatan saya jadi guru. Kalau saya jadi dokter, diberi kesempatan saya jadi dokter. Kalau saya jadi pegawai yang lain, saya diberi kesempatan. Kalau saya jadi petani, saya diberikan kesempatan. Tapi semua yang ada pada kita, itu punyanya Tuhan, bukan punyanya kita, saudara sekalian. Kita hanya diberikan kesempatan. Waktu kita tidak lama, saudara sekalian. Ya, saya baru 2 minggu lalu duka, ditinggalkan ayah. Tapi saya bilang sama adik-adik, jangan terlalu lama berduka. Bukan saya tidak cinta bapak saya, tapi memang sudah waktunya dia pergi. 78 tahun. Jadi saudara, kalau kamu kuat 80, kan begitu saudara sekalian. Ya, 60 tahun, kalau 70 tahun saudara. Artinya saudara, kita tidak tahu kesempatan Tuhan beri hari ini. Saya bukan takut-takut di jemaat, enggak. Tapi mari kita siap. Hidup jadi berkat. Hidup memberkati banyak orang, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Ingat, semua yang ada pada kita adalah punyanya Tuhan. Termasuk pangkat yang saya pakai, punyanya Tuhan, bukan punyanya siapa. Kalau saya tidak jadi pendeta, mungkin saya juga biasa-biasa saja, dan saya tidak pakai baju ini. Jadi kalau saya pakai baju ini, karena Tuhan izinkan saya pakai, dan kalau saya pakai, saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi hiduplah jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Jadi jangan kayak sama saya lagi ya, mantra-mantranya masih ada Pak Mayor. Ya, sudah dibuang, tidak lagi. Mabuk sudah ditinggalkan, merokok sudah ditinggalkan, judi sudah ditinggalkan, ilmu hitam sudah ditinggalkan. Dan saya percaya bergantung hanya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita